Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Pradiva Yanwarga dengan NIM 2209031020025. Saya berasal dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kargo mata kuliah iPod Ground Handling. Yang pertama adalah holding goods, adalah jenis kargo di mana muatan kargo memiliki tingkat risiko tinggi dan berbahaya. Jenis kargo ini membutuhkan penanganan ekstra dan khusus karena melibatkan barang yang berisiko tinggi. Contohnya seperti bahan kimia berbahaya, gas berbahaya, bahan mudah terbakar, bahan radioaktif, bahan peledak, bahan korosif, bahan beracun, dan bahan infeksius. Yang kedua adalah live animals, adalah hewan-hewan hidup yang dikirim melalui pesawat udara seperti anak ayam, kuda, kambing, ikan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah digital cargo. Digital cargo adalah konsep yang menyangkutkan dan mengelola barang dan kargo dalam format digital atau elektronik yang seringkali difasilitasi oleh teknologi dan solusi berbasis data. Yang keempat adalah cargo border management. Cargo border management adalah kargo yang mengacu pada proses dan sistem yang diterapkan untuk mengolah dan mengendalikan pergerakan barang melintasi perbatasan internasional. Yang kelima, pharma dan healthcare. Pharma and healthcare cargo adalah istilah yang digunakan dalam industri logistik dan transportasi untuk merujuk kepada pengangkutan dan manajemen barang-barang yang terkait dengan industri farmasi dan kesehatan. Ini mencakup pengiriman obat-obatan, peralatan medis, bahan-bahan kimia farmasi, dan produk kesehatan lainnya yang memerlukan penanganan khusus dan pengawasan ketat untuk memastikan keamanan dan keefektifan mereka dalam distribusi dan penggunaan. Yang keenam, perishable cargo. Perishable cargo adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan barang-barang atau kargo yang memiliki masa pakai terbatas atau mudah rusak. Ini termasuk produk-produk seperti makanan segar, bahan makanan yang memerlukan suhu terkendali, bunga segar, produk pertanian, ikan, daging, produk susu, dan barang-barang lain yang tidak dapat bertahan lama tanpa pendinginan atau perawatan khusus. Yang ketujuh, Cargo IQ. Cargo IQ adalah sebuah organisasi global yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam industri pengiriman udara dan kargo. Organisasi ini berfokus pada standarisasi proses operasional dan pertukaran informasi antara para pemangku kepentingan dalam rantai pasokan kargo udara, termasuk maskapai penerbangan, agen kargo, pelabuhan udara, dan perusahaan logistik. Yang kedelapan adalah valuable goods cargo. Valuable goods cargo adalah istilah yang merujuk kepada jenis kargo yang memiliki nilai tinggi dalam hal moneter atau sentimental. Jenis barang ini seringkali memerlukan perlindungan dan keamanan khusus selama pengangkutan. Valuable goods cargo dapat mencakup berbagai barang seperti perhiasan berharga, perangkat elektronik mahal, karya seni berharga, uang tunai, atau barang antik berharga. 9. General cargo adalah barang-barang kiriman biasa sehingga tidak perlu memerlukan penanganan secara khusus, namun tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan aspek safety. Contohnya spare part otomotif, alat tulis kerja, furnitur, rumah tangga, barang elektronik, pakaian tekstil, dan alat olahraga. 10. Human remains adalah layanan untuk mengirimkan jenazah yang perlu dilakukan
penanganan khusus, serta perlu dilengkapi dengan persyaratan sesuai regulasi yang berlaku. Ada dua jenis humane remains, yaitu jenazah yang dikremasi dan yang belum dikremasi. Untuk jenazah yang belum dikremasi, jenazah akan dikirimkan di dalam peti jenazah khusus. Peti jenazah ini dilengkapi dengan anti bau dan dipastikan tidak ada kerusakan. Sedangkan jenazah yang sudah dikremasi, abu kremasi akan dikirimkan dalam wadah yang sudah diberi pelindung agar aman hingga tujuan. Nomor 11, palet dan automobil. Palet dan automobil adalah kargo yang digolongkan sebagai barang penerbangan besar, item yang dikemas dalam 2 atau lebih palet dikarenakan ukurannya atau beratnya yang membutuhkan penanganan khusus dalam proses bongkar muat. Untuk contohnya, kargo palet. Sebuah hotel mungkin menawarkan layanan kargo palet di mana tamu dapat menitipkan barang-barang mereka untuk disimpan. Sementara automobil contohnya yang termasuk adalah Toyota, Corolla, Ford F-150 atau Harley Davidson dan Motorcycle. Yang 12, kargo supply mobility adalah kargo yang mengacu pada upaya untuk mengintegrasikan praktek berkelanjutan dalam proses pengangkutan barang atau kargo. Ini menyangkut berbagai aspek seperti efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, manajemen limbah, dan penggunaan sumber daya yang bijaksana dalam rantai pasokan logistik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.